Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan masa penjajahan bangsa Eropa. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami yang bernama Reputu Januarti, yaitu saya, dan Georgio Kasagagasak. Di sini saya akan menjelaskan dampak kolonialisme di bidang politik. Dalam bidang ini pasti mempunyai beberapa penghasilan yang berupa lungu. Lungu itu bisa juga berupa patung dan bisa juga berupa tanah. Dan yang kedua, UPT atau hasil bumi. Dalam bidang ini pasti mempunyai dampak-dampak. Yang pertama, Daendels atau Raffles sudah meletakkan daras pemerintahan yang modern. Dan yang kedua, Jawa dijadikan pusat tempat pemerintahan dan membaginya sebagai wilayah prefektif. Prefektif itu bisa juga disebut dengan prefektur, yang artinya sebuah istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu wilayah yang memiliki kekuasaan yang mandiri. Dan yang ketiga, kerajaan yang diambil raja dicampuri Belanda. Keempat, sistem pemerintahan Indonesia sekarang dari warisan Trias Politika. Kelima, dan yang terakhir yaitu kelima, perubahan ini kembali terjadi akibat kebijakan politik Pak Netherlandsia. Yang kedua, dampak kolonialisme di bidang budaya. Sedikit banyak kita mempunyai serapan yang berasal dari bahasa Belanda, Portugis, dan Inggris, misalnya seperti gambar di samping ini. Bahkan selain kosakata, bangsa Eropa juga mengenalkan beberapa musik tradisional ataupun tarian seperti penutupan. 3. Dampak kolonialisme di bidang sosial. Kedatangan Portugis membawa semangat 3G: God, Glory, dan Gospel. Mempengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Dari hal-hal ini membawa dampak, yaitu 1. Perubahan pelapisan sosial. Yang kedua, terjadinya mobilitas sosial. Yang ketiga, munculnya golongan-golongan buruh dan golongan-golongan majikan. Dan yang keempat, munculnya elit-elit yang terdidik. 4. Dampak kolonialisme di bidang ekonomi. Dengan datangnya bangsa Eropa, masyarakat Indonesia diperkenal dengan masa uang. Salah satunya The Javasche Bank, bank modern di Hindia Belanda yang muncul pertama kali didirikan di Batavia pada tahun 1828. Mereka mempunyai andil dan pembangunan rel kereta, bahkan sampai pembangunan waduk dan saluran imigrasi. Dampak-dampaknya yaitu 1. Perekonomian bergeser dari pangan menjadi industri. Yang kedua, munculnya kota-kota baru. Yang ketiga, penerapan sistem tanam paksa yang menyebabkan Indonesia mengenal tanaman baru. Dan yang keempat, praktek monopoli perdagangan yang diterapkan oleh VOC. Yang terakhir, nomor 5. Dampak kolonialisme di bidang pendidikan. Dalam bidang ini, keuntungan pemerintahan Belanda menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang murah, terampil, dan terdidik. Dampak penjajahan bangsa Barat di bidang ini antara lain yaitu 1. Munculnya golongan-golongan terpelajar di Indonesia. Kedua, bangsa Indonesia membaca dan menulis sehingga terjadi tenaga kerja di perusahaan Belanda. Dan yang terakhir, 3. Bangsa Indonesia menjadi tahu perkembangan yang terjadi di dunia luar. Sekian dari poin-poin yang telah saya bacakan. Selebih dan sekurangnya saya minta maaf jika ada kesalahan.